Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Renungan hari ini membahas sangkakala yang ke-6, di mana sepertiga manusia terbunuh oleh api, asap, dan belerang, dan firman Allah terambil di dalam kitab Wahyu, pasal 9 ayat 13-21. Firman Allah berkata, "Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, 'Lepaskanlah keempat malaikat itu yang terikat dekat sungai besar Efrat itu.' Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa saja yang terjadi ketika sangkakala yang ke-6 ditiup? Yang pertama, politik yang semakin keras. Hari-hari ini semakin banyak kudeta, semakin banyak kekacauan selama pemilihan umum di berbagai negara. Semakin banyak serangan terorisme, semakin banyak serangan antar negara, politik semakin panas dan keras. Yang kedua, semakin banyak orang percaya yang mati sebagai martir. Dalam situasi kacau seperti ini akan semakin banyak orang percaya yang mati sebagai martir. Iman Kristen semakin ditindas, gereja semakin banyak yang dibakar, orang percaya semakin diburu dan dikejar. Orang percaya yang mati sebagai martir membuktikan bahwa apapun risikonya, Yesus Kristus tetap yang utama di dalam hidup mereka. Karena bagi mereka, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang ketiga, semakin banyak orang yang murtad. Dalam situasi politik yang semakin panas dan keras, akan banyak orang percaya yang goyah imannya, hingga akhirnya murtad dan beralih ke dukun, jimat, dan kuasa kegelapan. Dengan situasi yang kacau seperti itu, apa tugas kita sebagai orang percaya? Yang pertama, tetap bersatu dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Alkitab mengatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ke gereja bukanlah sekedar mendengar firman, melainkan juga menjalin kesatuan dan persekutuan dengan sesama orang percaya, saling menopang dan saling menguatkan, sehingga siap menghadapi segala tantangan. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh sukses duniawi yang menghalalkan segala cara. Untuk apa sukses kalau lewat menghalalkan segala cara? Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, sekali melayani Tuhan, apapun harganya, tetap melayani Tuhan. Maka Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, setia sampai pada kesudahannya. Langkah awal memang penting, tapi langkah akhirlah yang akan menentukan. Paulus mengatakan, kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Alkitab sudah menggambarkan apa yang akan terjadi, tapi kita juga tahu bahwa Allah lah sumber kekuatan kita yang luar biasa.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekaranglah saatnya kita bangkit, saatnya kita tegar menghadapi segalanya sambil berkata, Tuhan, aku mau tetap dekat denganmu, aku mau tetap menjadi berkat bagi sesama, saling menguatkan dan saling membangun, sehingga hidup kami senantiasa berkemenangan, hingga kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Amin. Sampai berjumpa pada besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.